Nah, kemudian struktur organisasi yang lainnya, salah satunya ada tim pemadam kebakaran. Tim pemadam kebakaran ini menarik. Karena apa? Tim pemadam kebakaran. Ada tim pemadam kebakaran di bawah tanggung jawab bangunan gedung. Ada tim pemadam kebakaran yang berada atau tanggung jawabnya berada di lantai. Maka tim pemadam kebakaran itu harus dibentuk supaya apa? Supaya bangunan gedungnya aman. Pemadam kebakaran itu harus mampu untuk mengamankan aset yang ada untuk mencegah terjadinya perambatan supaya tidak lebih berat atau lebih besar kejadian kebakarannya. Kemudian melakukan upaya pemadaman. Bekerja sama dengan dinas pemadam kebakaran setempat atau tim pemadam kebakaran yang lainnya yang ada di area tersebut. Maka sejatinya upaya penanggulangan atau pemadaman kebakaran awal itu jauh lebih baik lagi ketika tim pemadam kebakarannya tersebut berada di area tersebut. Kenapa demikian? Saya akan tunjukkan bagaimana upaya penanggulangan kebakaran di tingkat awal dengan tingkat kerugian yang terjadi. Ya, seperti ini gambarannya. Ketika sebuah kejadian kebakaran di satu lantai atau satu ruangan, kemudian direspon, baik itu diresponnya oleh itu penghuni detektor sehingga keluar alarm gitu ya, bunyi alarm. Kemudian para penghuni sadar bahwa ada kejadian kebakaran di area tersebut dan melakukan upaya pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh penghuni, yaitu dengan menggunakan apar, maka apar tersebut harus benar-benar apar yang prima. Nggak boleh apar tersebut apar yang sembarangan, itu nggak boleh. Ketika dipadamkan menggunakan apar dan mampu memadamkan menggunakan apar, maka konsekuensi kerugiannya itu kecil. Kenapa kecil? Karena apar yang ada, apar yang dibawa melakukan upaya pemadaman secara benar, secara baik. Sebagai contoh, ketika misalkan ada proyektor lah yang terbakar, kita lagi presentasi misalkan seperti itu atau lagi di kelas, kemudian terbakar, orang di sekitarnya melihat dan melakukan mengambil apar, melakukan pemadaman, maka yang terbakar hanya proyektornya saja. Tetapi ketika tidak mampu melakukan pemadaman di tingkat awal oleh para penghuni, maka dipadamkan atau dikendalikan oleh sprinkler, maka konsekuensi kerugiannya masuk kategori sedang. Kenapa sedang? Karena ketika melakukan upaya pemadaman menggunakan sprinkler, bukan hanya proyektor yang dibasahkan, tetapi area sekitar yang ada di proyektor, di sekitar proyektor tersebut, itu juga akan terbasahkan kalau sprinklernya pecah. Dan pecahnya bukan hanya satu titik, bisa dua, tiga, empat, bahkan lebih, maka area yang lainnya yang tidak terbakar itu akan rusak karena proses pemadaman. Karena adanya air, sehingga airnya tersebut merusak aset, merusak barang yang ada di sana, maka masuk kategori konsekuensi kerugiannya sedang. Kenapa sedang? Karena ternyata menurut penelitian, 90% lebih kebakaran itu bisa dikendalikan, bisa dihentikan oleh sprinkler. Itu hebatnya sprinkler. Tetapi ketika bangunan gedungnya tidak ada sprinklernya, maka bangunan gedung tersebut akan berlanjut kebakarannya dan dikendalikan oleh pemadam kebakaran. Nah, ketika dikendalikan oleh pemadam kebakaran, baik itu pemadam kebakaran setempat ataupun dinas, maka ini terjadi sebuah kondisi kerugian yang cukup besar. Apalagi tim pemadam kebakarannya tidak mampu melakukan upaya pemadaman, maka konsekuensi kerugiannya cukup atau sangat-sangat besar. Maka untuk itu, peran kita sebagai tim tanggap darurat pada organisasi manajemen kebakaran keselamatan gedung itu penting sekali pemadam kebakaran. Maka pemadam kebakaran itu perlu ditingkatkan kompetensinya, perlu ditingkatkan keterampilannya dengan cara apa? Memberikan pelatihan-pelatihan. Di Naker, di MMS juga sudah ada pelatihan-pelatihan, itu kelas kebakaran D, yaitu kelas kebakaran peran kebakaran. Kemudian nanti ditingkatkan tuh. Kalau peran kebakaran, petugas peran kebakaran itu hanya satu orang. Hanya dia menggunakan apar saja nih. Bagaimana melakukan upaya pemadaman menggunakan apar. Tetapi kalau kelas C, regu penanggulangan kebakaran, dia sudah meningkat. Harus ada yang namanya tim di sana. Terdiri dari peran kebakaran yang apa namanya tadi individu-individu bergabung minimal 4 orang itu sudah menjadi satu regu pengguna hidran, yaitu satu regu itu terdiri dari 4 orang, satu bertugas sebagai nozzleman,
Yang nomor 2 bertugasnya sebagai operator atau yang berada di hidran. Yang nomor 3 sebagai helpernya nomor 1 dan tadi yang sebagai nozzleman. Nomor 4 sebagai caraka penyampai pesan. Kenapa? Kita udah pakai HT Pak, bisa. Tapi kalau HT-nya baterainya low bed, baterainya nggak ada, tetap aja HT tersebut akan mati. Belum lagi kalau blank spot misalkan, tidak frekuensi tidak tembus, maka perlu ada namanya orang caraka nih, penyampai pesan. Dia berlari-lari. Kalau kita latihan menggunakan hidran pada saat pelatihan, itu gampang, biasanya lurus, lempeng selangnya, gitu kan? Selangnya dari hidran sampai ke nozzle itu satu garis. Tapi kalau kita dalam kenyataannya nggak seperti itu. Hidrannya ada di mana, kejadiannya kebakaran di mana, selang itu berkelok-kelok mengikuti lorong, bahkan mungkin bisa menembus jendela, kita nggak pernah tahu. Maka komunikasi bisa dibantu oleh yang namanya caraka. Kemudian ada namanya koordinator unit penanggulangan kebakaran. Dari beberapa tim tadi, ada namanya koordinator. Kalau kami ada namanya kepala regu, ada namanya kepala peleton. Nah, kepala peleton itu membawahi beberapa kepala regu, gambarannya seperti itu. Kemudian ahli K3 spesialis, nah itu setara dengan pejabat lah, gitu ya, bagaimana ini mengatur, membuat, merancang, dan lain sebagainya tentang sistem proteksi kebakaran atau setara dengan fire safety manager gitu kira-kira ya. Nah, syaratnya gimana nih petugas pemadam kebakaran? Yaitu ada di peraturan ya, ada di Permenaker 186 tuh, bisa dilihat. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran dan memperhatikan jumlah tenaga kerja atau klasifikasi dari tempat potensi bahaya kebakarannya. Ya, jadi misalkan kalau klasifikasinya eh, apa namanya klasifikasi tempatnya itu masuk kategori kebakaran ringan sampai sedang 1, maka kita bisa melihat berapa orang. Kalau misalkan jumlah tenaga kerjanya 25 orang, maka harus memiliki kelas kebakaran D-nya itu berapa gitu ya. Jadi timnya berapa gitu ya. Yang C-nya berapa dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat, itu sudah ada peraturannya. Ya, secara logika kalau kita bicara peraturan, kita bicara logik bekerja saja gitu ya. Nggak mungkin di sebuah bangunan gedung ada hidrannya, timnya nggak dibentuk. Terus siapa yang mau menjalankan? Nah, ketika sudah mau menjalankan, memungkinkan tidak orang tersebut ditugaskan, kemudian tidak diberikan pelatihan, sehingga dia tidak kompeten dalam melakukan upaya penanggulangan kebakaran. Maka itu tidak menjadi sesuatu yang tidak tidak bisa terputus. Maka kalau sudah ada hidran di sana, sudah ada APAR di sana, maka harus juga dilatih penggunaan APAR, penggunaan hidran. Ketika sudah dilatih, maka kita akan menjadi lebih pede untuk menggunakan itu. Ya ada sebuah bangunan gedung, wah kita sudah biasa latihan dan sebagainya. Tetapi ketika kita lihat bagaimana dia cara memegang hidran saja tidak sesuai dengan rule, tidak sesuai dengan standar safety, kita sudah bisa membayangkan ketika dia tekanannya cukup tinggi, bisa terlepas. Nah, ketika sudah terlepas, maka potensi bahayanya cukup besar. Ketika kita menggunakan hidran gedung, oke lah hidran gedung, tekan standarnya 4,5 sampai dengan 6,9 bar. Ya, itu manusia masih yang belum terlatih masih bisa lah memegang itu. Tetapi kalau hidran pilar atau hidran outdoor gitu ya, yang selangnya cukup besar, yang 2,5 in, itu tekanannya minimal 7 sampai dengan 12 bar. Bayangkan dengan tekanan sebesar itu sampai terlepas, maka kondisinya akan membahayakan. Maka perlu ada namanya peningkatan kompetensi bagi petugasnya. Itulah peran daripada seorang fire safety manager pada struktur MKKG. Nah, ketika semuanya ini bagus, semuanya baik, kita bisa melihat bagaimana hasilnya, gitu ya. Bisa kita lihat bagaimana hasilnya. Ini contoh yang saya ambil di salah satu mall di DKI Jakarta. Ini ada di Kuningan City. Mereka melakukan evakuasi, kemudian bagaimana tim tanggap daruratnya merespon dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan fireman lift untuk mencapai titik tertentu. Kemudian juga melakukan upaya pemadaman. Ini melakukan upaya pemadaman yang seperti sungguhan gitu ya, walaupun juga tidak sungguhan gitu ya, menggunakan simulasi. Kemudian melibatkan eksternal, pemadam kebakaran, unit-unit yang besar dan lain sebagainya. Ini adalah produk sebuah manajemen keselamatan kebakaran gedung yang memang bekerja secara komprehensif, satu dengan yang lainnya saling berkoordinasi, kemudian menciptakan sebuah latihan yang
cukup baik. Ya, di sini bagaimana berperan antara fire safety manager atau pengelola bangunan gedung berkoordinasi menginformasikan mana yang terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Ini kolaborasi antara pemadam kebakaran lokal dengan pemadam kebakaran daerah yang ada sehingga melakukan upaya pemadaman secara cepat dalam upaya tersebut. Kemudian di DKI Jakarta ada namanya Fire Safety Challenge. Ya, Fire Safety Challenge itu adalah sebuah upaya pembinaan fisik, pengetahuan, mental, dan juga keterampilan tim tanggap darurat dalam melakukan upaya pemadaman dan juga penyelamatan. Nah, ini dilakukan rutin selama 1 tahun sekali, gitu ya. Ini adalah produk daripada keberhasilan MKKG. Nah, kemudian kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana peran daripada floor warden dan tim pemadam kebakaran. Walaupun sebenarnya peran-peran yang lainnya juga ada.